Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrudin Stambuk A1J1180056 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing praktikum WOD Siti Hajar Fauziah dengan judul Praktikum Sistem Saraf Volunteer. Berikut video yang akan saya jelaskan terkait pengertian sistem saraf, fungsi sistem saraf, struktur sistem saraf, dan jenis-jenis sistem saraf kranial. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lainnya. Sistem ini mengontrol tubuh, baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat sendiri terdiri atas otak, sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf ini adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk baik itu dalam bentuk stimulus, memproses informasi dalam bentuk stimulasi, kemudian memproses informasi yang diterima dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Struktur sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut dengan saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Jenis-jenis sistem saraf kranial sendiri terdiri atas nervus kranial atau saraf kranial. Nervus kranial adalah saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus kranialis, yaitu olfaktori yang ini ya. Kemudian saraf olfaktori inilah yang berperan dalam penciuman atau penghindu saraf. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar. Terletak di foramina penciuman optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak, sehingga kita bisa mengenali objek okulomotor. Yang kedua yaitu saraf okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Yang ketiga yaitu troklear. Troklearnya ini ya. Troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Atau yang keempat itu trigeminal. Trigeminal sendiri terus yang ini ya, trigeminal dia memiliki fungsi motorik maupun sensorik, contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyah. Yang kelima yaitu abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot. Melotot atau melirik terletak di celah orbital superior.
Yang keenam yaitu fasialis atau saraf fasial yang juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Seperti menyediakan persaraf motorik ini untuk otot ekspresi wajah, perut posterior digastik otot, otot styloid, dan otot stapedius. Juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan skleromotorinervasi ke kelenjar ludah kecuali proktis dan kelenjar air mata. Yang ketujuh yaitu vestibulokuler atau saraf vestibulokuler berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi. Penting untuk keseimbangan dan gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran. Terletak di internal kanal akustik. Yaitu glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dalam vagus saraf di refleks muntah. Selanjutnya yaitu vagus. Saraf vagus ini memiliki berbagai fungsi mulai dari hal fungsi motorik maupun sensorik hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Selanjutnya itu aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Selanjutnya itu hoponglasus. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Baik, mungkin cuma itu saja video yang bisa saya jelaskan hari ini tentang sistem saraf volunteer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.